bersama kita bangkit berdiri, kita nyatakan, ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau, ku tinggikan namamu, semua lidah kan mengaku Engkau Yesus, Tuhan Rajaku, semua lidah kan mengaku Engkau Yesus, Tuhan Rajaku, semua lidah kan mengaku Engkau Yesus, Yesus, Tuhan Rajaku. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Sorakan haleluya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang baru Tuhan. Di pagi hari ini kami bisa berkumpul, kami bisa bersekutu di gereja-Mu Tuhan. Kami ingin lebih lagi Tuhan, kami ingin memuji, kami ingin menyembah nama-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah yang layak menerima segala pujian dari kami Tuhan. Kami ingin berubah ya Tuhan, kami ingin pulang dari tempat ini menjadi pribadi yang lebih baik Tuhan. Biar kiranya Engkau jamah masing-masing dari kami. Kau berikan kami hikmat untuk menerima segala apapun yang kami bisa tangkap ya Tuhan, yang kami bisa pelajari pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bagi yang sama-sama percaya, sama-sama katakan, amin. Shalom anak-anak muda. Sekali lagi shalom anak-anak muda. Shalom. Siapa di sini siap untuk memuji Tuhan? Saudarakan haleluya. Haleluya. Semangat tepuk tangannya yuk. Sama-sama kita katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu. Semangat lagi. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Tangannya di atas. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Bebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu.
tempat duduknya masing-masing. Siap datang kehadirannya Tuhan Yesus, amin. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hatimu. Kita memberikan pujian penyembahan terbaik kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita mau menyerahkan segala beban hidup kita kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya di dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kasih akan kita. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever bring. We live for you. Come on, sing Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Mari dengan segenap hatimu sama-sama kita nyatakan. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Yes, Tuhan, kami mau terus memuji dan menyembah Engkau. Jesus, the name above every other name. You are the only one. Jesus, the only one who could ever save. Worthy, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you, my God. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. We lift you higher, my God. Tidak Allah seperti Engkau, Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu, Tuhan. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone. Mari lebih lagi sama-sama kita nyatakan pada Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu dan sama-sama kita nyatakan. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone. And mari dengan imanmu lebih lagi sama-sama kita nyatakan. And I
jamah kami Tuhan. Engkau lawat setiap kami Tuhan Yesus. Kiaralapa takaralapa ralapa 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 ralapa. Engkau baik Tuhan Yesus. Not holy, they fell torn before you. Silence the boast of sin. Lebih lagi sama-sama nyatakan. The heavens are roaring. Jadikan ini sebagai ungkapan hatimu untuk Tuhan. For your eyes alive again. You have no rival. You have no equal. Yes, Lord. Now and forever, God, inilah hati kami anak-anakmu Tuhan. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. You have no rival. You have no equal. Mari angkat kedua tanganmu dan nyatakan. Forever, God, you reign. 'Cause yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. Come on. You have no rival. Yes, Lord. You have no equal. Now and forever, God, you reign. 'Cause yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above. Mari lebih keras lagi sama-sama nyatakan. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. 'Cause yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing compares. What a powerful name it is, the name of Jesus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Bapa, kami tahu bahwa tidak ada kasih yang bisa menggantikan kasih-Mu dalam hidup kami. Pagi ini kami mau belajar dan mendengar kebenaran lagi tentang firman Tuhan. Karena kebenaran-Mu itu menguatkan kami, karena kebenaran-Mu itu memperhatikan hidup kami, dan kami gak bisa hidup di luar kebenaran-Mu. Oleh karena itu ambil alih Tuhan jalannya kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Kami mohon, kami membuka telinga dan hati dan pikiran kami, supaya firman yang hari ini disampaikan boleh merubah cara pandang kami dan kehidupan kami. Tuhan, ajari kami, pimpin kami, dan bawa kami berjalan dalam kebenaran, di dalam firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk anak-anak muda.
Shalom. Satu tema yang diberikan kepada saya hari ini. Cause he love you. Karena dia mengasihi kita semua. Maka dia lahir, maka dia berikan nyawanya. Dia lakukan perjalanan yang sangat jauh dari sorga menuju dunia. Kak Stephen kalau udah enak-enakan di istana, saya nggak akan pernah mau keluar dari istana. Saya nggak akan pernah nggak pernah mau tahu apa yang akan terjadi di luar istana. Kenapa? Karena sudah enak, gitu. Tetapi beda dengan apa yang Kristus lakukan. Yang Kristus lakukan adalah dia tinggalkan kenyamanan sorganya, yang dimana sebenarnya satu hal yang mudah, dia kontrol semua dari sorga dengan mengatakan bumi hilang. Lalu di sisi lain dia bisa bilang bumi jadi. Tapi nggak demikian. Dia tidak lakukan itu. Tapi dia mengambil bagian terpenting di dalam sejarah kehidupan manusia. Yaitu dia lahir ke dunia dan menyelamatkan manusia. Kenapa kok sampai demikian? Karena firman Tuhan katakan semua yang diciptakan oleh Tuhan itu sungguh amat baik. Katakan sama-sama Kak Stephen, sungguh amat baik. Kamu apa kabar? Baik. Kan selalu jawabannya begitu. Tapi ternyata ciptaan Tuhan itu enggak sekedar baik. Ciptaan Tuhan itu sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 30. Wow. Artinya ini more than good. More than excellent. Jauh dari luar biasa. Jadi ini sempurna sekali. Lalu tiba-tiba karena satu peristiwa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Gak serta-merta Tuhan hapus kesempurnaan yang lain. Yang salah, yang dibenahi. Yesus kasih dirinya lahir di kandang domba. Untuk menyatakan apa? Karena saya cinta kamu. Saya bertanggung jawab atas ciptaan saya. Dia lahir di kandang domba. Dia beri hidupnya buat adik-adik dan saya. Karena dia cinta sama kita. Ternyata gak cuma itu. Alasan yang terpenting. Karena engkau berharga. You are precious. Cinta bisa pudar. Tapi kalau sesuatu yang berharga, gak akan mudah dilupakan. Gak ada yang mau foto saya gitu, masukin ke Instagram gitu kan. Cinta bisa pudar, tapi sesuatu yang berharga tidak dapat dilupakan. Saya mau kasih tahu, Kristus datang ke muka bumi ini, di momen Natal ini, bukan hanya karena sekedar kata cinta, tapi karena engkau dan saya berharga. Klik berikutnya. Precious dalam bahasa Indonesia mempunyai arti berharga. Katakan berharga. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan arti berharga itu apa sih? 1, punya harga. 2, berguna. 3, memiliki harga yang tinggi. Dan yang keempat, penting. Saya kasih tahu. Jadi, kalau ada seseorang menganggap engkau penting, artinya engkau berharga. Bukan sekedar cinta. Oke? Sejak lama Kak Stephen sudah mengganti, baru keingetan nih. Sejak lama Kak Stephen mengganti kata-kata untuk menyatakan perasaan ke orang yang Kak Stephen cintai itu bukan dengan I love you. Tapi you are precious. Langka lo dapet laki kayak gue. Cinta bisa pudar. Tapi kalau sesuatu yang berharga, meskipun ada masalah, harus dipertahankan. Kak Stephen pakai cincin. Cincin ini sengaja Kak Stephen pakai karena punya harga yang tinggi. Kurang lebih ada 32 berlian kecil-kecil di dalam cincin ini. Dan untuk mendapatkan cincin ini, saya harus bekerja 1,5 tahun lebih
untuk nyicilnya doang. Pertanyaannya, ini barang mahal, ini barang berharga nggak buat saya? Berharga ya? Mungkin nggak cincin semahal ini saya lempar ke pinggir kandang domba itu? Mungkin? Atau kedua, mungkin nggak cincin yang semahal ini saya taruh di pinggir selasar jalan kalian masuk tadi? Mungkin nggak? Karena barang ini berharga buat saya. Sama kayak kelahiran Kristus di dunia ini. Dia lahir bukan karena sekedar alasan cinta. Dia lahir karena dia bertanggung jawab untuk kesalahan kamu yang berharga di mata dia. Kalau kamu gak berharga di mata Tuhan, dia kasih, udah berapa kali Tuhan berusaha menghilangkan manusia dari muka bumi. Yang pertama air bah, bersih satu bumi. Cuma Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya. Yang kedua, Sodom dan Gomora bersih dibikin sama Tuhan. Udah berapa kali Tuhan membersihkan manusia. Tapi dia tahu caranya gak begitu. Dia memperbaiki diri, dia kasih hidupnya. Bukan karena dia cinta kamu. Karena kamu berharga buat dia. Klik berikutnya. Sesuatu yang berharga itu selalu berada di tempat yang tepat dan utama. Cincin ini kalau di rumah saya taruh di brankas. Gak mungkin saya taruh di pinggir kasur. Kenapa? Karena berharga. Kalian dikatakan dalam firman Tuhan adalah biji mata Allah. Biji mata adalah benda paling sensitif dari seluruh anggota tubuh. Jangan mau dicolok. Ketiup angin aja refleksnya apa? Tutup mata. Padahal kita udah pakai sunglasses, padahal kita udah pakai kacamata. Tapi kalau seandainya ada angin, otomatis nggak mata kalian tuh merem langsung gitu. Kenapa? Orang akan menjaga biji matanya dengan sangat hati-hati. Dan kamu ditempatkan oleh Tuhan sebagai biji mata, artinya sesuatu yang sangat berharga. Karena kamu berharga, kamu ditaruh di tempat yang tepat dan utama. Yaitu di mana? Di hatinya Tuhan. Di telapak tangannya tertulis namamu. Di hati Tuhan ada hidupmu. Kedua, yang namanya berharga itu selalu dijaga dan dirawat. Menurut kamu nih, Kak Steven tanya sama golongan kursi keempat. 1, 2, 3 lihat Kak Steven. Menurut kamu, cincin yang mahal ini mungkin gak saya buang ke dalam kubangan? Gak mungkin ya. Yang ada 1 bulan atau 3 bulan sekali saya cuci. Saya bawa ke toko perhiasan. Kenapa? Karena saya harus menjaga dan saya harus merawatnya. Kamu lebih daripada batu berlian yang saya pakai ini di hadapan Tuhan. Gimana Kak? Saya bisa tahu saya dijaga dan saya dirawat oleh Tuhan. Kamu mau dirawat langsung sama Tuhan? Ya artinya kamu udah dead. Ketemu Tuhan langsung, dijaga, dipelihara. Lah terus gimana caranya? Tuhan kasih kamu ada di sebuah gereja. Tuhan kasih kamu ada di sebuah komunitas. Tuhan tempatkan Koko dan Cici terbaik untuk menjaga, untuk merawat, untuk memelihara kamu. Tuhan tempatkan orang-orang yang sayang sama kamu. Tapi nyatanya gak ada orang yang cinta sama saya Kak. Itu menurut kamu. Karena ingat Yohanes 10 ayat 10, iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dia selalu bikin perbandingan terbalik apa yang Tuhan kasih. Tuhan bilang sayang, iblis bilang gak mungkin. Tuhan bilang engkau berharga. Iblis bilang kalau lu berharga, lu gak mungkin hidup susah. Iblis selalu membuat perbandingan terbalik dari apa yang Tuhan kasih.
Tapi hari ini kebenarannya gak berubah. Kamu selalu dijaga dan dirawat. Ketiga, berharga artinya senantiasa ada di dalam hati dan pikiran. Yang udah punya pacar ngangguk. Oke, hanya beberapa. Waktu kamu memutuskan untuk berpacaran dengan pasangan kamu, gitu ya. Kamu kan bisa WhatsApp, atau telepon, atau video call. Dan setiap langkah, setiap gerakan, setiap apapun yang kamu lakukan, yang selalu kamu pikirin siapa? Pasangan kamu. Mungkin gak kamu WhatsApp ke pacar kamu terus kamu ngomong kayak gini, halo, aku udah makan. Mungkin gak? Halo, aku lagi jalan pulang. Gak mungkin. Pasti openingnya begini. Hei, kamu udah makan belum? Yeah. Hari gini jangan nawarin makan, kirim Gojek. Jangan nawarin makan doang, kirimin GrabFood. Karena satu kali yang nawarin makan akan kalah sama abang GrabFood yang berdiri depan pintu rumah. GrabFood akan kalah sama yang nawarin cuma sekedar nawarin makan. Kenapa? Kok kamu bisa tanya pasangan kamu dulu sebelum kamu mikirin di sini? Karena pasangan kamu ada di dalam hati dan pikiran kamu. Dan percayalah, apapun tipu muslihat iblis yang hari ini sudah ditanamkan di dalam pikiranmu, kamu gak pernah terluput dari hati dan pikiran Tuhan. Kalau kamu terluput dari hati dan perhatiannya Tuhan, dengerin baik-baik. Yesus gak perlu lahir, dia gak perlu kasih nyawanya. Tapi karena kamu berharga, you are special, you are precious. Dia kasih nyawanya. Dia lakukan perjalanan jauh dari sorga sampai dunia. Hanya untuk menyelamatkan kamu dan saya. Yang ketiga, kalau sesuatu yang berharga itu, kita rela mengorbankan segalanya. Demi apa? Demi mendapatkan dan mempertahankan. Kelahiran Yesus bukan hanya sekedar kita rayakan sebagai Christmas Day on December every year. Enggak. Tapi kelahiran Yesus setiap Desember itu untuk ngasih tahu ke kita, hey guys, karena lu berharga, gua rela tinggalin sorga, datang ke muka bumi, lahir jadi manusia, dihina, diolok-olok, diperlakukan gak adil. Hanya untuk apa? Untuk kembali mendapatkan kalian dan mempertahankan kalian tetap ada. Kenapa? Because you are precious. Kamu berharga, nak. Tapi saya dibilang katanya generasi zaman now. Generasi yang mau-maunya sendiri. Orang bilang aneh, berbeda. Saya orang pendiam. Siapa peduli saya? Yesus peduli. So stop menghakimi dirimu sendiri kalau engkau gak berharga. Kenapa sih kamu berharga di mata Tuhan? Karena yang harus kamu tahu, kamu tercipta bukan karena firman, tapi dibentuk. Kak Steven ulangi, kamu tercipta bukan karena difirmankan, tapi dibentuk. Ingat hari pertama sampai hari kelima, waktu Tuhan menciptakan terang dan gelap. Kata-katanya apa? Allah berfirman. Jadilah terang, jadilah gelap. Jadi. Lalu Allah berfirman lagi. Allah berfirman, jadilah burung-burung di udara. Jadilah hewan-hewan di laut. Jadilah hewan-hewan di darat. Allah berfirman. Tapi waktu bikin Adam,
Allah nggak berfirman. Allah membentuk. Gak ada kata-kata di firman Tuhan yang berkata gini. Lalu Allah berfirman, jadilah Adam. Gak ada. Jadi teori Darwin, kalau manusia berasal dari monyet, itu gak benar. Dengar ini. Gak ada manusia dari monyet berevolusi. Gak ada. Kita dibentuk serupa dan segambar dengan rupa Allah. Bukan dari monyet. Tapi di pelajaran begitu. Makanya kalian di gereja, rohnya, imannya dibenerin. Kan diingat gak tadi pesan Kak Steven di awal? Iblis itu selalu buat kontradiktif. Yesus bilang Yesus sayang kamu, tapi iblis bilang gak mungkin. Nah sama. Yesus bilang kamu dibentuk, Allah bilang Allah menciptakan kamu. Teori bilang lo berevolusi. Dari mana? Dari kera. Dari yang begini, sampai begini, terus megang tombak, terus berjalan, jadilah Pithecanthropus erectus. Gue bukan berasal dari Pithecanthropus erectus. Nih dengerin yang nonton di live. Gua Pendeta Stephen, saya menyangkal tercipta dari Pithecanthropus erectus. Saya dibentuk sama Tuhan saya. Dari dalam kandungan ibu saya. Jadi anak-anak muda, dengerin baik-baik. Karena kalian diciptakan Tuhan, bukan karena difirmankan, tapi dibentuk. Kenapa? Karena kamu berharga. Ingat gak waktu kita dulu SD, SMP bikin prakarya? Kelihatannya jelek, iya kan? Terus dihina nih sama temen. Ya jelek lu, jelek. Ya masa jadinya kayak begitu? Ingat gak bahasa pertama kita membela hasil kita apa? Biarin aja, jelek-jelek kan gue bikin sendiri, betul? Bener gak? Daripada lu gak bikin apa-apa. Bener gak dulu kita waktu kecil pernah ngomong kayak gitu? Kenapa? Karena setiap bentukan itu adalah hasil maestro terhebat. Dan hari ini engkau gak cuma sekedar difirmankan. Engkau dibentuk dari dalam kandungan ibumu. Lalu firman Tuhan katakan, Tuhan memberikan ruah. Yang lain difirmankan langsung hidup. Tapi Adam dikasih ruah baru bernafas. Tadi pagi Kak Steven sampaikan, sampai detik ini saya masih gak habis pikir. Setahu saya, air ketemu air jadinya apa? Sirup. Iya dong, air ketemu air, kalau ketemu jadi sirup. Tapi air sperma itu kan berbentuk cairan. Sel telur berbentuk cairan juga. Ketemu, jadi bayi. Di mana jalan pikirannya? Tapi karena Tuhan berkata, engkau dibentuk dari dalam kandungan ibumu. Dibentuk. Dijunan. Makanya engkau berharga. Jadi ingat anak-anak muda ya. Perayaan Natal ini bukan cuma sekedar tukar kado. Perayaan Natal ini juga bukan cuman sekedar merayakan kelahiran Yesus. Tapi ini momen. Karena kamu berharga, dia datang ke dunia. Kalau dia udah maju, saya harus melanjutkan. Gak apa-apa sih. Klik berikutnya. Kenapa manusia di mata Tuhan berharga? Karena rencana Allah atas manusia itu sempurna. Dan gak boleh dibatalkan. Kalau Tuhan tidak pernah membatalkan manusia di dalam konteks penciptaan, maka jangan pernah akhiri hidupmu. Say no to bunuh diri. Jangan pernah berpikir
Hidupmu gak berarti, hidupmu gak berharga sehingga engkau mau mengakhiri hidupmu dengan apa? Narkoba. Atau engkau mau memutus hubunganmu dengan Tuhan dengan LGBTQ. Atau engkau mau memutus hubunganmu dengan Tuhan dengan cara mematikan dirimu sendiri. Stop. Stop. Jauhkan pikiran bunuh diri dan mengakhiri masa mudamu dengan hal-hal konyol. Karena kamu berharga. Yesus aja tanggung jawab atas manusia yang dibentuk sempurna. Kenapa kamu mau akhiri hidupmu? Kak, kebetulan saya gak pernah kepikiran buat bunuh diri. Bagus dan jangan pernah kepikiran. Tapi kalau engkau yang sekarang ada di ambang putus asa, apapun masalahmu, firman Tuhan hari ini datang untuk engkau. Jangan bertindak bodoh yang ada di rumah. Jangan pernah bertindak bodoh. Yesus kasih jaminan karena engkau berharga. Supaya engkau selamat, supaya engkau tetap hidup. Jangan pernah bertindak bodoh untuk mengakhiri masa depan dan hidupmu. Karena rencana Allah atas manusia itu sempurna dan tidak bisa dibatalkan. Klik berikutnya. Karena kita dianggap penting dan berharga oleh Yesus. Apakah kita hari ini juga melakukan hal yang serupa? Ingat loh, dasar kita bertahan, hidup, bernafas, bekerja, itu kalau ada di dalam hati kita yang kita anggap penting. Saya mau kerja menghasilkan uang banyak untuk membahagiakan orang tua saya karena orang tua saya penting. Saya mau hidup baik, hidup benar. Kenapa? Untuk pasangan saya, agar pasangan saya bisa mendapati saya dan kita sama-sama diberkati. Karena ada alasan untuk penting. Tapi, kalau kamu sudah dianggap penting sama Tuhan dan kamu gak nganggap penting Tuhan, wajar kalau kamu punya pikiran konyol. Tuhan yang kasih hidupnya buat kamu aja kamu anggap gak penting, ya gimana kamu bisa menghargai hidupmu sendiri? 1, 2, 3 Kak Steven. Jangan bertindak bodoh. Hidupmu berharga. Karena hidupmu berharga, Yesus lahir untuk engkau dan saya. Kenapa kelahiran Yesus begitu berharga? Kenapa kelahiran Yesus begitu berharga buat engkau dan saya? Klik poin yang ketiga. Karena Tuhan mau memastikan dengan kelahirannya engkau dan saya tetap berada di bumi ciptaan Dia yang sempurna ini. Kalau kamu belajar struktur planet, ada berapa planet di tata surya? Ada berapa? Ada 12, ada yang jawab 12. Lu pikir murid Yesus 12? Yang bener-bener aja lu. Berapa planet di tata surya? Ini ada 8, ada gak terhitung nih. Pada belajar gak sih lu? Berapa? 9. Sama matahari. Emang lu pikir matahari gak kehitung? Ya. Kau tahu? Dari 9 planet yang direka ada di tata surya. Cuman bumi yang bisa ditempati oleh manusia. Ada air, ada udara dingin, ada udara panas. Sempurna. Yesus datang untuk memastikan keberadaan manusia. Adam boleh salah. Karena satu Adam semua berdosa. Tapi keselamatan dalam Lukas 2 dikatakan keselamatan Yesus beda. Gara-gara Yesus semua orang selamat. Tapi gara-gara Adam semua orang berdosa. Nah hari ini kita buka yuk 1 ayat aja. Tapi ternyata saya dapetin 8 poin di 10 menit terakhir sebelum kita pulang. Yeremia 9 ayat yang ke-6. Yuk buka Yeremia 9 ayat yang ke-6. Yeremia 9 ayat yang ke-6. Yang sudah dapat katakan ahem.
Nggak ada yang buka berarti ya. Nunggu semua. Buka handphone lu, jangan ada cuma Mobile Legend. Buka Alkitabnya. Jangan bikin ngamuk ya. Ke gereja nungguin LCD. Buka Alkitabnya. Yang udah dapat katakan ahem. Baca 1, 2, 3. Ini gue baca firman loh. Aduh ampun deh. Hitungan ketiga. Yeremia 9 ayat 6. 1, 2, 3. Makin gak ada suaranya. Bukan 16, 6. Yeremia 9 ayat 6, bukan 16. Boleh gak baca firman ini nih sebelum pulang nih. Baca firman boleh gak? Yang benar sekali aja. Ini firman loh. Ya jangan sambil kayak ngegumam ya. Ini untung gereja orang nih. Gereja sendiri sih udah. Jadi masih sopan. Baca yang betul. Yeremia 9 ayat 6. Kok bisa? Yeremia 9. Ini apa ayat gue yang salah? Coba saya buka dulu. Malah live lagi kan malu. Bentar. Biangnya di sini. Oke. Yesaya, salah ketik. Yesaya 9 ayat yang ke-6. 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Balikin ke slide. Kak, ayat Yesaya ini ditulis buat apa sih? Ternyata Tuhan mau kasih jaminan loh. Karena lu berharga, dia datang sebagai bentuk ini. Yang pertama, lambang pemerintahan ada di atas. Artinya, Yesus lahir, dia punya tanggung jawab atas misi kelahirannya. Yaitu apa? Menyelamatkan pohon. Salah benar? Salah. Yesus datang dengan tanggung jawab menyelamatkan burung. Salah benar? Yesus datang untuk menyelamatkan, itu misi Tuhan. Kenapa harus manusia yang diselamatkan? Karena kamu berharga. Singa makan ayam, dosa enggak? Ya memang udah normalnya begitu Kak. Tapi kan membunuh. Yesus enggak mati buat singa. Yesus mati untuk kamu dan saya. Dia datang, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Artinya Tuhan punya tanggung jawab. Kalau Tuhan saja mau bertanggung jawab atas ciptaannya, kenapa kamu nyerah? Karena dia cinta kamu, karena kamu berharga. Yang pertama, jangan menyerah. Yang kedua, namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Artinya apa Kak? Yesus datang sebagai penasehat ajaib buat saya. Artinya, dia sumber kebijaksanaan. Orang kalau bijak, biasanya dijadikan tempat untuk apa? Ngadu, tukar pikiran. Betul? Mulai sekarang lu kalau ada masalah, datang sama Tuhan. Tapi saya gak bisa ngerasain Tuhan Kak. Datang sama Gembala GC. Karena dia Tuhan yang kelihatan untukmu. Datang sama kakak pembinamu. Karena dia Tuhan yang kelihatan. Kan gak mungkin kalau kamu datang minta pertimbangan. Kak bagaimana? Saya sekolah makin hari makin susah. Kalau gitu keluar aja sekolahnya. Kan gak mungkin ya. Ada pembina ngomong kayak gitu. Dia pasti akan bilang, bertahan. Sebab pencobaan-pencobaan yang kau alami tidak melebihi kekuatanmu. Pasti begitu kan? Yesus datang karena engkau berharga. Dia datang sebagai penasihat yang ajaib. Artinya dia tempat untuk mengadu. Nah kalau engkau malu curhat sama manusia, belajar bertekuk lutut
doa dan nangis sama Tuhan. Seberapa banyak sih kalian udah jarang curhat sama Tuhan? Kebanyakan curhatnya di medsos. Medsos gak bisa kasih jawaban, nak. Medsos cuma bisa tahu kalau kamu punya masalah. Tapi karena dia penasehat yang ajaib, dia tahu masalahmu, dia tahu tetes air matamu, dan dia tahu solusi atas hidupmu. Maka jangan pernah tinggalkan Yesus untuk alasan apapun. Katakan, saya gak mau tinggalin Yesus. Saya gak mau tinggalin Yesus. Jangan pernah tinggalkan Yesus untuk alasan apapun. Mau pacar lu ganteng ke, cantik ke, tapi kalau dia gak percaya Yesus, jangan pernah tinggalkan Yesus untuk alasan apapun. Sekali Yesus tetap, Yesus sekarang, Yesus sampai selama-lamanya. Yesus yang kita pegang di bumi, Yesus yang akan berjumpa sampai di sorga. Bisikin ke teman kanan kiri lo, sekali Yesus tetap Yesus. Yang ketiga, namanya disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Artinya, dia adalah sumber kekuatan. Sumber kekuatan itu artinya apa? Tempat untuk kamu dibela. Kamu gak perlu cari dukungan massa untuk membela kamu. Kakakmu yang berdiri di depan ini, sekarang ini lagi menghadapi masalah. Dan anak saya ada di sini satu. Dan kamu tahu tidak ada satu pembelaan pun datang kepada saya. Semua cuma bilang, kita dukung Kak Steven kok, kita dukung kamu kok, kita dukung kamu kok. Tapi giliran masalahnya datang, dah pada di mana? Tapi karena saya tahu saya punya Tuhan yang dikatakan oleh firman Tuhan, Allah yang perkasa. Kamu tidak perlu pembelaan manusia untuk membela hidupmu. Kamu hanya butuh pembelaan daripada Tuhan. Dan pembelaan Tuhan itu cukup. Nah, kamu berharga. Whatever of who you are. Gak peduli kamu kayak gimana. Tapi kamu berharga di mata Tuhan. Kata teman-teman, saya cacat Kak. Kalau bercanda gak pernah nyambung. Kalau ketawa terlambat. Bajunya nabrak. Jangan izinkan kondisi buruk merusak hatimu. Karena apa? Tuhan paling gak suka yang berharga miliknya disakiti orang lain. Tuhan itu tempat pembelaanmu, nak. Jangan pernah tinggalkan Tuhan untuk alasan apapun. Yang berikutnya, Dia Bapa yang kekal. Namanya Bapa yang kekal. Kamu kalau ada apa-apa pasti larinya ke orang tua, benar apa benar? Kenapa kamu lari ke orang tua? Karena dia sumber untuk berlindung. Kamu gak perlu berlindung di balik orang hebat. Bapak saya, teman bapak saya, TNI, apa lu? Macam-macam lu, gue laporin nih, teman bapak gue nih TNI. Kamu cukup berlindung sama satu pribadi, Yesus. Karena untuk sesuatu yang berharga, hanya butuh seorang yang mengakui. Untuk satu pribadi kamu yang berharga, kamu cuma butuh Yesus untuk tempat berlindung kamu. Manusia bisa ngecewain, nak. Tapi Tuhan gak pernah. Jangan tinggalkan Yesus untuk alasan apapun. Because He love you. Tapi dia gak cuma sekedar cinta. Dia anggap kamu berharga. Yang terakhir, namanya disebut Raja Damai. Artinya apa? Sumber sukacita. Yesus itu tempat penghiburan. Kak, aku udah gak tahu harus berkata apa. Aku gak punya orang untuk curhat. Setiap kali aku curhat, bukannya aku dapat solusi, malah curhatan aku direkam, terus diaduin lagi ke teman aku, akhirnya heboh, akhirnya ribut. Semakin aku cerita, bukan semakin ada jalan keluar, tapi malah semakin ribet, malah semakin orang-orang nuduh aku yang enggak. Aku mau ngomong sama siapa, Kak? Yesaya katakan, dia Bapa yang kekal, dia Raja Damai, sumber sukacita, nak. Sumber sukacita itu artinya apa? Tempat penghiburan.
Makanya kenapa Daud selalu bilang begini, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita datang ke rumah Tuhan. Karena cuma di dalam rumah Tuhan ada sukacita. Justru karena kamu dapat sukacita di rumah Tuhan, kamu bisa bersukacita di rumahmu. Justru karena rohmu bersukacita, kamu bisa bersukacita di lingkunganmu. Jangan kebalik, karena kamu ketemu teman jadi kamu bersukacita. Semu. Temen lu pindah kuliah ke luar negeri, lu sendiri di Jakarta. Jadi ada alasan untuk melo. Tapi kalau kamu bersuka cita di dalam Tuhan, bahkan firman Tuhan katakan, bahkan di saat pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbunga, ladang-ladang tidak menghasilkan, kambing domba berlalu sudah. Tapi kasih setia Tuhan tetap ada bagi orang yang menantikan Dia. Nah, cari sukacitamu. Bukan di tempat lain. Di rumah Tuhan. Rohanimu beres, kehidupan nyatamu pasti beres. Bukan karena kehidupan nyatamu beres makanya engkau rajin ke gereja, bukan. Justru karena engkau ke gereja, engkau beres dalam hadirat Tuhan, maka kehidupan realmu pasti beres. Anakku, jangan pernah bertindak bodoh untuk hidupmu. Jauhkan kata bunuh diri, jauhkan kata putus asa. Karena kalau Yesus mau bertanggung jawab, lahir untuk engkau dan saya. Kenapa kita harus mengambil jalan bodoh untuk mengakhiri hidup kita hanya karena omongan dan sikap orang lain? You are precious. Dan Dia lahir, Dia datang untuk yang berharga, bukan sekedar dicintainya. Selamat berjuang, nak. You are not alone. God always with you. Saya undang pemusik untuk maju ke depan. Saya nggak tahu hari ini kau punya masalah apa. Saya nggak ngerti apa yang sedang kau alami. Tapi Yesaya 9 ayat yang ke-6 berkata, Dia menjaminkan hidupnya jadi manusia, supaya yang berharga ini punya kepastian. Jangan pernah akhiri hidupmu. Katakan kanan kirimu, jangan pernah akhiri hidupmu. Jangan. Ada Yesus, ada jawaban. Mari kita bangkit berdiri. Kau kuatkan aku bertahan, Kau alasan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Saya nggak tahu masalah apa yang sedang kau hadapi, tapi tetap bertahan ya nak. Dia Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Engkau berharga, dan engkau tetap berharga sampai kapanpun. Anak-anak muda, engkau yang merasa dirimu berharga, bolehkah angkat kedua tanganmu lebih tinggi dari kepala? Angkat. Sama-sama Kak Steven nyanyikan pujian ini. Katakan kau kuatkan. Kau kuatkan
Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Oh, kiara basikarana ralamaya sampai dalam kesesakan. Kau buktikan Kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapa, hari ini hamba-Mu berdoa untuk kebenaran firman yang telah disampaikan. Engkau alasan kami bertahan Tuhan sampai akhir hidup kami. Ampuni kami kalau kami pernah berpikiran untuk mengakhiri hidup kami. Ampuni kami kalau kami pernah berpikiran untuk mencari jalan pintas dan merugikan diri kami sendiri. Hari ini kami tahu kami berharga dan kami tahu kami disayang Tuhan. Bapa, peluk erat setiap anak-anak-Mu. Kami yang baik dalam kondisi baik maupun dalam kondisi yang tidak baik. Kami cuma perlu satu Tuhan di Natal ini. Peluk kami Tuhan. Engkau telah buktikan kasih-Mu dengan datang ke dunia. Kami tahu keberlangsungan hidup kami adalah anugerah-Mu. Bapak, jangan biarin kami jalan sendiri. Kami tahu Engkau Allah Immanuel. Allah yang berserta dengan kami. Engkau beserta dalam keadaan baik, Engkau beserta dalam keadaan buruk. Bahkan di titik terendah kami pun hari ini kami berkata, Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami. Bapak, pegang tangan kami. Kami perlu Tuhan setiap waktu. Ini doa kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang senantiasa ada dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang berharga di mata Allah. Dengan suara yang lantang, mari bersama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Oke, Silakan duduk. teman-teman, dipersilakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Coba aku mau sapa sekali lagi, Shalom anak-anak muda. Wow, semuanya merasakan sukacita, amin. Amin. Diberkati dengan firman hari ini, amin. Amin. Oke, kalau gitu mari angkat kedua jempolmu, kita arahkan ke Kak Stephen sambil bilang, thank you Kak atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Jadi si PRJ rindu untuk menyambut jiwa-jiwa baru. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Beribadah di PRJ. Oh, dari depan, di tengah. Halo, shalom. Dari belakang juga. Selamat datang. Lagi yang baru pertama kali hadir. Oh, ada lagi di sebelah. Mana? Shalom guys, selamat datang. Selamat datang teman-teman di ibadah di PRJ. Teman-teman, sebentar kita akan memberikan persembahan. Buat teman-teman yang ingin memberikan lewat transfer bisa di-scan di bangku di depan teman-teman semua. Ada barcode yang bisa di-scan. Dan juga untuk teman-teman yang ingin memberikan lewat cash, teman-teman bisa simpan dulu uangnya. Bisa diberikan di kotak coklat ketika meninggalkan ruangan. Oke teman-teman, sebelum memberikan persembahan, mari kita awali dengan doa. Baiklah, marilah kita berdoa untuk memberikan persembahan pada siang hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, semoga persembahan hari ini dapat memberikan semua yang untuk memperluas kerajaan surga ya Tuhan. Dan kami ingin memberikan persembahan sekiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, selamat memberi. Sambil memberikan persembahan, izinkan aku untuk memberikan sedikit pengumuman. Oke teman-teman, jadi di ibadah minggu depan kita akan kembali
menjalani ibadah di tanggal 25 Desember, tepat di hari Natal. Kita akan merayakan ibadah Natal pada di minggu depan di ruangan ini jam 9 dan jam 11.30 seperti biasa dengan tema The Great Commission. Jadi see you next week teman-teman. Oke, teman-teman, di sini siapa yang belum follow Instagram JTC PRJ coba? Waduh, teman-teman, kalau misalnya yang belum follow, bisa nih abis keluar dari ruangan ini langsung aja di follow karena kita share banyak banget informasi tentang ibadah kita, tentang keseharian di JTC PRJ juga di Instagram kita @JTCPRJ. Dan juga teman-teman di bio Instagram kita @JTCPRJ, kita memiliki link tree yang bisa teman-teman klik dan dalamnya itu ada prayer request, ada registrasi pelayanan juga. Jadi teman-teman, for your information, kita masih membuka bagi teman-teman yang memiliki kerinduan untuk melayani bersama-sama dengan kami di JTC PRJ. Boleh banget teman-teman langsung klik di link tree yang ada di bio JTC PRJ. Ada musik, usher, multimedia, pendoa, administrasi, dan announcer. Dan jika teman-teman merasa, aku bisa main musik nih, aku bisa menyanyi, aku bisa ngomong di depan banyak orang, teman-teman boleh banget langsung daftar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan juga di paling bawah ada registrasi cool. Nah teman-teman, kita selalu membuka peluang untuk teman-teman bisa bergabung dalam komunitas kami dengan Community of Love, Cool JTC PRJ. Jadi di Cool itu kita saling sharing, kita saling memberkati, kita saling mendorong satu sama lain untuk semakin dekat dengan Tuhan. Nah, jika teman-teman belum join Cool, aku ingetin langsung aja klik di link tree-nya dan teman-teman tinggal isi Google Form dan kita yang akan menghubungi teman-teman. Oke teman-teman, sekian untuk informasi di minggu ini. See you next week teman-teman. Oke. Sekarang kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Teman-teman boleh bangkit berdiri untuk kita bisa doa syafaat dan doa berkat. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau siang hari ini kami boleh berkumpul ya Tuhan. Kami boleh beribadah bersama ya Tuhan, memuji dan menyembah nama-Mu. Kami sangat bersyukur kalau siang hari ini kami boleh belajar ya Tuhan, bahwa setiap dari kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk Kak Stephen yang telah membawakan firman-Mu pada siang hari ini. Teman-teman, mari arahkan tangan kita ke Kak Stephen. Tuhan, Kau berkati Kak Stephen dalam segala aspek kehidupannya ya Tuhan. Berikan ia selalu kesehatan, Kau jaga dan lindungi ia ya Tuhan. Dimanapun ia berada, ia boleh menjadi garam dan terang-Mu ya Tuhan. Berkati untuk keluarganya, untuk pekerjaannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Gembala Sidang Baca K7, untuk Dr. Yanto dan Pak Niko. Biar Kau yang berikan kepada setiap dari mereka ya Tuhan, hikmat dan marifat-Mu, agar dimanapun mereka melayani, hanya nama-Mu saja yang ditinggikan ya Tuhan, hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Kami juga mau berdoa untuk negara kami yang tercinta, untuk Indonesia. Indonesia akan aman dan pelindungan tangan-Mu ya Tuhan. Segala macam roh si jahat, apapun itu yang ingin mengganggu negara kami ingin patahkan dan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden, Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Biar kiranya Engkau berikan kepada mereka roh takut akan Engkau dalam memimpin negara kami ya Tuhan. Tidak lupa kami mau berdoa untuk generasi Yeremia, anak-anak muda yang ada di Indonesia ya Tuhan. Engkau pakai setiap dari mereka ya Tuhan, menjadi generasi penerus-Mu. Hidup mereka boleh dipimpin oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, hari demi hari dalam kehidupan mereka. Dan sebentar lagi kalau kami ingin pulang, Kau sampaikanlah kami ke tempat tujuan kami dengan selamat, tanpa kurang suatu apapun. Dan sebelum kita pulang, mari kita menerima berkat melalui hamba-Nya. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dan anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kekasih-kekasih Tuhan hingga nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali di awan-awan permai menjemput kita semua. Mari yang percaya kita katakan amin. Happy Sunday